Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertemuan kita ini atas permintaan kalian dilaksanakan secara daring ya, dan pada minggu depan juga masih ada perkuliahan Senin Selasa kalau tidak salah yang harus dilaksanakan secara daring. Sebentar Ibu cek ya. Yang kemarin Ibu yang tadi Ibu kalkulus dua hari Senin sama hari Selasa ya. Selasa itu masih ada perkuliahan. Ini nih. Ada ya, maksudnya untuk kuliah yang lain juga. Pokoknya yang jelas tanggal 16, tanggal 17 itu ada perkuliahan, 18 libur ya. Kemudian tanggal 25, 26 dan 27 itu ada perkuliahan juga. Nah, baru tanggal 30 atau 31 Maret ya, baru pelaksanaan perkuliahan secara luring lagi ya. Nah, jadi yang sekarang sebetulnya ini hanya bukan ini ya, jadi ini karena permintaan kalian. Tapi nanti yang tanggal-tanggal tersebut yang tadi Ibu jelaskan, yang Ibu sebutkan tadi, itu tetap ada perkuliahan, bisa perkuliahan secara daring maupun asinkronus. Oke, jadi kita lanjutkan materi kita sekarang ini tentang elemen rangkaian listrik ya. Ini mencakup arus listrik, resistansi, dan hukum Ohm, rangkaian listrik sederhana, daya listrik, dan efisiensi. Jadi meskipun kita ini perkuliahan secara daring, ada juga beberapa ini ya tugas soal ya yang harus kalian kerjakan. Jadi tadi nampaknya dari yang hadir itu berapa orang, banyak yang belum pada hadir ya. Padahal ini kalau kuliah daring nantinya kita akan absen 2 kali. Jadi maksudnya 2 kali itu bukan berarti kalau yang pagi nggak ada, kemudian setelah itu ada, kemudian jadi dianggap ada. Jadi dan ya, bukan atau ya. Jadi di awal dan di akhir perkuliahan gitu, bukan atau ya. Kalau atau mah waktu di absen pada awal perkuliahan nggak ada, kemudian di akhir ada, itu dianggap ada gitu ya. Ini syaratnya dan. Oke ya. Kemudian ini kita masuk ke materi tadi ya. Jadi arus listrik, kita masuk ke bagian arus listrik. Kita tahu arus listrik ini adalah besaran. Sebentar, Ibu harus ambil ini nih. Pak, ini agak susah ini. Iya. Nah, ininya rusak masalahnya. Ini tolong pasangin ke sini. Ininya nih, sebentar. Iya, ini kayak gini bisa nggak? Bentar ya, pasang ini. Oh bisa, bisa. Ditekan ya. Oke. Nah, ini ada ngecat tuh. Eh, kita ini ya tentang materi kita di sini bahwa ini harus gini nih, balik lagi. Nah, ini ya, bahwa arus listrik ini adalah besaran, ingat bahwa arus ini adalah besaran skalar gitu ya, besaran skalar. Jadi arus dalam kawat ini tetap tidak berubah jika kawat dibelokkan. Jadi kalau vektor itu kan misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan arusnya di dalam kawat
nanti dia nggak bisa ikut belok-belok dengan beloknya kawat gitu ya, karena dia ya arahnya udah ke sana. Sedangkan arus kan mengikuti kan ya, jadi tidak berubah, tetap ada di dalam kawat gitu ya. Jadi penjumlahan eh, arus listrik ini jika dijumlahkan atau dikalikan ya tetap dia mengikuti aljabar skalar ya, tidak mengikuti aljabar vektor. Tapi nanti kita akan mengenal di sini yang dimaksud dengan kerapatan arus listrik yang merupakan besaran vektor di sini ya. Jadi tidak usah heran gitu, kenapa arus listrik ini merupakan besaran skalar. Ya, besaran skalar ini sebetulnya untuk memudahkan kita, karena kalau yang kita hitung adalah kerapatan arus listrik, kita akan menyulitkan kita itu ya. Nah itu ya. Jadi ada yang vektornya yaitu kerapatan arus listrik. Ya. Nah kita tahu bahwa adanya arus listrik ini itu ya karena ada muatan ya, partikel bermuatan. Dalam hal ini partikel bermuatannya adalah elektron gitu ya, partikel bermuatan yang bergerak dia memiliki gaya gitu kan, bergerak dia memiliki gaya, dan pergerakan ini disebabkan karena adanya, ya, pertama, partikelnya harus bermuatan. Kedua, karena ada medan listrik gitu. Ya. Karena ada medan listrik, maka partikel bermuatan ini dia akan memiliki gaya bergerak dengan gaya tertentu. Hanya jangan kita bayangkan seperti ini. Nah, kalau waktu kita belajar fisika dasar satu atau fisika satu, kalau ada gaya artinya ada percepatan gitu ya. Nah, di sini kita tidak membahas percepatan, tapi kecepatan. Itu kita anggap kecepatannya konstan. Kenapa? Karena sebetulnya tadinya ya kalau tidak terjadi tumbukan, kalau tidak kehilangan energi, memang gaya ini akan menyebabkan percepatan. Namun karena terjadinya elektron ini terus-menerus bertumbukan dengan atom-atom dalam konduktor ya, sehingga percepatannya menjadi neto itu ya. Percepatan netonya ini ya ya jadi tidak ada begitu ya. Hmm. Efek dari tumbukan perubahannya tapi gitu ya. Nah, terus kemudian efeknya kemana? Efeknya adalah perubahan energi kinetik elektron menjadi eh, energi vibrasi. Nah, elektron-elektron ini memiliki laju yang kita sebut sebagai laju drift atau menyimpang dalam arah eh, E gitu ya. Oke, eh, di sini maksudnya energi vibrasi begini. Jadi kan ini dalam konduktor ini kan terdiri dari banyak nih atom-atom yang membentuk eh, material konduktor tersebut. Misalnya di sini Cu. Nah, di sini kan pasti ada Cu plus 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 gitu kan, Cu plus gitu ya. Nah, kemudian eh, jika elektron bergerak di sini gitu. Nah, ini Cu-nya Cu plus. Kenapa? Cu plus plus elektron kan begitu. Nah, elektron ini karena apa? Elektron ini kan sangat banyak di dalam material konduktor ini. Jumlahnya itu dalam 1 cm3 material konduktor ini jumlahnya bisa 10 pangkat gitu ya, bukan sampai 10 pangkat 20, 10 pangkat 20 ya, bayangkan gitu ya. Jadi setiap atom Cu ini dia akan melepaskan gitu kan menjadi ion Cu plus 1 elektron kan begitu ya. Jadi kebayangkan begitu padatnya gitu ya elektron di dalam konduktor ini, sehingga begitu dia bergerak gitu ya ada gaya, tapi dia kemudian menumbuk atom-atom dalam eh, konduktor, sehingga kemudian atom-atom yang ini kan karena ditumbuk itu kemudian dia bervibrasi.
Nah, vibrasinya ini karena ada vibrasi menyebabkan si elektron pertumbukan lagi gitu. Jadi elektron yang datang karena kalau dia si elektron ini diam dia bisa kan lewat gitu ya. Tapi karena dia bervibrasi kan susah gitu. Jadi pasti terjadi tumbukan. Dan tumbukan seperti ini tidak hanya terjadi pada konduktor, tapi yang paling banyak terjadi pada konduktor karena memang jumlah elektronnya itu yang paling banyak terjadi ada di dalam material konduktor. Oke, kita di sini membahas konduktor dulu ya. Kita belum membahas semikonduktor. Oke, nah kemudian di sini kita perkenalkan gitu ya eh, istilah kerapatan arus listrik. Jadi kerapatan arus listrik ini merupakan besaran vektor ya. Dia seperti ini nanti kita bisa lihat di gambar selanjutnya. Cuman ini Ibu ganti slide dulu gitu ya. Ganti slide dulu nanti kalian akan lihat gambarnya kenapa rumusnya eh, dari rumus itu kemudian muncul arus listrik ya. Kita masuk ke sini. Ya, ini penjelasan yang tadi ya. Waalaikumsalam. Bahwa elektron-elektron dalam konduktor ini tadi Ibu jelaskan merupakan muatan-muatan yang bebas gitu ya. Nah, dia bergeraknya kemana-mana. Nah, di dalam permukaan ini, jadi ya, si elektron ini eh, bergerak karena misalkan ini elektron ya, ini elektron di dalam medan listrik ya, misalnya dia eh, muatan begini, awalnya ini elektron-elektron ini, kemudian ini di sini ada elektron gitu ya. Di sini misalnya ini ada medan listrik E ya. Kemudian di sini tidak ada begitu ya, tidak ada. Nah, sebetulnya kalian kan sudah tahu bahwa elektron di dalam material konduktor ini sama-sama konduktor. Di dalam material konduktor ini merupakan elektron bebas. Dia bebas bergerak, saking bebasnya gitu ya. Bahkan ada yang menganggap bahwa elektron ini bergerak seperti dalam lautan gitu, seperti lautan elektron gitu ya, lautan yang elektron yang begitu banyak jumlahnya dan dia kemudian bergerak. Tapi itu ya masalahnya geraknya ini gerak acak yang totalnya itu totalnya itu eh, kerapatan arusnya ini dalam melewati suatu permukaan tertentu itu nol. Nah, jika ada medan listrik, maka pergerakan elektron itu akan terarah, gitu. Ya, nah, tentu saja karena elektron ini muatannya negatif, maka dia berlawanan arah dengan medan listrik yang diberikan, gitu ya. Jadi kalau di sini istilahnya ada di ujung-ujung konduktor diberi beda potensial. Artinya ada beda karena ada beda potensial kan ada medan listrik, gitu ya. Jadi timbul arus listrik di mana arus listrik ini adalah muatan per satuan waktu gitu ya. Jadi Q-nya ini muatan neto ya yang melewati artinya neto itu dia totalnya lah itu setelah dikurangi ya yang masuk yang keluar gitu ya. Dan melalui penampang karena kan misalnya kita punya konduktor seperti ini ya panjang gitu ya. Nah, ini yang melalui penampang ini ya, penampangnya gitu ya. Oke, kita Oke, sekarang kita masuk ke kecepatan drift. Jadi tadi kan
sudah dibahas tentang penampang yang dilewati oleh eh, arus listrik ya, oleh muatan-muatan ya, oleh muatan-muatan yang bergerak begitu. Nah, ini karena kita gambarnya ini sebetulnya ya, sebetulnya ini kan kita kan sebetulnya berbicara 3 dimensi nih. Ini kalau 3 dimensi kan begini. Jadi di sini nih ada nih. Nah, gini. Ya, cuman ini karena digambarkannya dalam 1 dimensi, dalam 2 dimensi, yang 3 dimensi digambarkan menjadi 2 dimensi, maka ini seolah-olah seperti ini penampangnya garis begini, tapi sebetulnya ini penampang ya, penampang. Oke, nah N di sini ingat bahwa N ini jumlah gitu ya, jumlah elektron per satuan volume. Jadi kalau kita mengatakan jumlah elektron saja itu tidak tepat. Ya, karena kan jumlah elektron per apa begitu. Ya, misalnya tadi kan Ibu katakan bahwa ini kita punya 1 cm3 konduktor. Kan berarti volume gitu kan. 1 cm3 konduktor ada 10⁻20 sampai 10⁻21 elektron. Nah, berarti kan ini elektron yang 10⁻20 sampai 10⁻21 ini per gitu kan, per volume. Nah, volumenya di sini tadi yang disebutkan kan dalam sentimeter kubik gitu ya, per sentimeter kubik. Tapi misalnya nanti dalam perhitungan kita harus masukkan SI. Cuman kan kalau kita masa kita ngasih contohnya misalkan dalam meter per oh, kubik gitu ya terlalu banyak ya. Tapi bisa sebetulnya kan bisa aja gitu ya. Kalau kita tahu dalam sentimeter kubik ada 10⁻20 sampai 10⁻21 ya jadikan aja ini 1 cm kubik ke apa namanya meter kubik gitu kan 10⁻6-nya. Jadi ini kalikan 10 pangkat tambahkan berarti 10⁻26 sampai 10⁻27 kan begitu. Ketika angka yang terlalu besar gitu ya. Oke, jadi biasanya memang yang diketahui ini per sentimeter kubik gitu. Tapi dalam perhitungan nanti jangan lupa ya, karena kita sepakat sejak kita masuk ke fisika dasar 2 ini kita harus gunakan SI ya dalam perhitungan biar aman ya. Tapi nanti setelah keluar dari perhitungan sama dengan misalkan, nah ini boleh kita ubah di luar SI. Tapi kalau kita masuk ke dalam perhitungan itu harus dalam SI karena ini sering Ibu jelaskan eh, dari awal kan kita misalnya punya F sama dengan ya 1/4 pi epsilon nol Q1 Q2 per R kuadrat. Ini R-nya ini harus dalam SI yaitu meter. Q-nya meskipun diketahuinya misalnya 5 mikrokulom gitu ya dengan 10 pikokulom misalnya. Tetap ini mikronya ini harus diganti ya. Mikro itu kan untuk melambangkan 10⁻⁻6. Jadi yang kita masukkan 5 kali 10⁻6 gitu. Jangan memasukkan angka 5-nya, tapi harus dimasukkan 5 kali 10⁻6. Artinya memang kita ini dalam perhitungan selalu gunakan SI ya meskipun yang diketahui kan dalam mikrokulom atau mungkin ini untuk jaraknya diketahui mungkin dalam milimeter gitu ya atau sentimeter atau mikrometer dan seterusnya tapi tetap harus dimasukkan dalam meter ya itu untuk mengingat ya oke kembali ke sini. Jadi eh, kita tadi sudah dapat rumus ini I sama dengan Q per T gitu kan. Nah, Q-nya ini kan
gitu ya. Nah, total elektronnya itu kan berarti ini karena N ini baru jumlah elektron per satuan volume, berarti harus kita kalikan dengan volume ya. Harus kita kalikan dengan volume gitu. Nah, volume itu kan, volume itu adalah karena ini kan yang melalui dua permukaan ini ya. Volume itu kan panjang gitu ya dikalikan dengan luas permukaan kan, luas permukaan ini yang ditembusnya ini. Nah, luas permukaannya kan sama. Nah, luas permukaannya A gitu ya. Jadi N dikalikan dengan A, kalikan dengan panjang ya, panjang ini dari sini ke sini. Ini dari permukaan yang ditembusnya gitu. Nah, kemudian ini per T. Nah, panjang itu ya kita kan tahu ya tadi sudah dijelaskan bahwa akhirnya kita peroleh kecepatan kan, kecepatan drift ya, kecepatan menyimpang karena adanya medan listrik. Nanti ada lagi kecepatan lain yang disebut sebagai kecepatan difusi. Ya, karena ada perbedaan konsentrasi elektron dari satu titik dengan titik yang lainnya. Tapi di sini kan kita memang yang kita bahas kecepatan drift gitu. Kebetulan di dalam material konduktor ini untuk apa namanya arus drift ini dibandingkan dengan arus difusi ya. Jadi kalau kecepatan drift menyebabkan arus drift kan begitu ya. Kalau kecepatan difusi menyebabkan arus difusi. Kebetulan untuk material konduktor ini arus difusi ini kecil dibandingkan dengan arus drift sehingga bisa kita abaikan untuk konduktor. Tapi nanti kalau kita berbicara material semikonduktor tidak bisa kita abaikan karena kontribusinya cukup signifikan. Oke, ya tadi udah ibu tulis tadi ya. Jadi ini kehapus ya. Ini jadi tadi I sama dengan Q per T. Nah ini N gitu ya. Kemudian A, L gitu ya. T. Sementara L-nya ini karena tadi ada kecepatan. Kecepatan dikalikan dengan waktu kan. Panjang kan. Maka ini L, A, V, T begitu dibagi dengan T. Hmm, gitu ya. Nah, masalahnya ini belum selesai N-nya, ini harus NQ. Ya, NQ. Karena kan kita mencari total muatan ya, berarti muatannya gitu, muatan per satu elektron itu yaitu 1, kali 10 pangkat min 19 kulom minus gitu ya, dikalikan dengan jumlah elektronnya gitu ya. Jadi jangan ketinggalan Q-nya. Oke, nah ini coret-coret ya untuk T-nya, T coret-coret. Nah, maka kita peroleh ini N, A, Q, E, V. Nah, ini V-nya V drift, jadi V drift. Nah, ini kan kita I-nya kan. Nah, berarti berapa kecepatan driftnya? Jadi sama dengan I per N, A, Q. Nah, I per A ini adalah J gitu kan. Kerapatan arus listrik. Maka ini menjadi J per N Q. Nah, ini eh, untuk arus drift. Arus drift sama dengan J dibagi oleh N Q. Atau kita sering apa namanya punya rumus ini J sama dengan N Q V D gitu. Jadi ini jangan lupa karena kita sudah masuk kepada kerapatan arus listrik sehingga harus kita masukkan tanda vektornya. Kalau waktu kita berbicara arus listrik kan skalar ya, tapi ini kan sudah menjadi kerapatan arus listrik. Jadi harus vektor. Kemudian vektor dari mana ini? Masalahnya N jelas, N itu skalar lah karena jumlah kan, jumlah elektron persatuan volume. Kemudian Q ini satuan apa namanya muatan dari muatan elementer ya untuk satu elektron ya ini juga skalar. Nah, vektornya dari sini.
dari V-nya ya, VD-nya ini. Jadi ini vektor ya. Oke, jadi kerapatan arus listriknya ini vektor, tapi kemudian bisa diperoleh skalar. Caranya yaitu begini masalahnya. Integral J D A atau DS ya. A itu untuk area atau S untuk surface permukaan yang ditembusnya itu. Nah, di sini J kan dia arahnya ke sana begitu ya. Arahnya ke sana. Kemudian si permukaan ini juga dia memiliki arah kan permukaan ya. Ingat sering eh, Ibu sebutkan bahwa ada tiga hal, panjang gitu ya, permukaan dan volume. Panjang ini vektor ya, punya arah. Kemudian permukaan ini juga vektor, tapi volume ini adalah skalar ya. Jadi ini yang menjadikan bahwa si arus listrik ini menjadi skalar secara matematis ya, jadi skalar. Dan memang arus listrik ini kan tidak mengikuti aljabar vektor. Ya, dia memang skalar ya. Dan itu untuk memudahkan perhitungan kita juga kalau kita terus-terusan pakai kerapatan arus listrik harus diingat tuh arahnya itu ya. Kalau vektor kalau skalar kan mudah apalagi ya. Masalahnya arus listrik ini kan dia dia kita bisa belok-belokan begini dalam kabel begini kan tentu saja akan menyulitkan kita kalau kita anggap sebagai vektor. Oke, ya kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah mengenal nih, tadi sudah mengenal adanya begini, kerapatan arus listrik ya, kita sudah mengenal, sorry ya, kita sudah mengenal J sebagai kerapatan arus listrik. Vektor, ya ingat. Jadi yang vektor apa aja di sini kerapatan arus listrik, medan listrik gitu ya. Kemudian apalagi tadi kecepatan drift ya ini juga merupakan vektor. Nah, kemudian kita mengenal bahwa tadi sudah kita peroleh J sama dengan N, Q, muatan elementer. Ya. Kadang-kadang ada yang menuliskan muatan elementer dengan QE atau E saja. Ya. Tapi Ibu pilih menuliskan sebagai QE itu NQE V begini gitu ya. Seperti ini. Nah, kecepatan drift ini itu kan sangat tergantung dari materialnya. Ya, tergantung dari materialnya. Ya jangankan misalnya konduktor berbeda dengan semikonduktor. Sesama konduktor juga kan dalam konduktor itu juga kan beda-beda. Ya karena masing-masing material itu memiliki konduktivitas atau resistivitas ya yang unik gitu ya. Jadi kalau kita berbicara nanti di sini ada ya bagaimana berapa besar resistivitas nih eh, seperti di sini. Nah, konduktivitas, nah ini kan sudah mengenal nih, ada konduktivitas, ada resistivitas. Nah, kalau konduktivitas ini kan kemampuan untuk mengantarkan arus listrik ya, kemampuannya. Nah, berarti kalau resistivitas ketidakmampuannya kan begitu ya, sebaliknya. Jadi kalau konduktivitas tinggi, pasti resistivitasnya rendah gitu kan. Jadi seperti ini. Nah, dalam material konduktor ini kita juga jadi konduktivitas ini eh, sangat berpengaruh gitu kan, sangat berpengaruh.
besarnya kerapatan arus listrik ini. Jadi kita memberikan medan listrik yang sama, tapi menghasilkan kerapatan arus listrik yang berbeda karena materialnya berbeda. Material yang berbeda memiliki konduktivitas yang berbeda, meskipun pada suhu yang sama gitu ya. Jadi konduktivitas resistivitas ini harganya sangat bergantung kepada suhu ya. Nah, jadi karena resistivitas adalah sigma ya, ini bacanya sigma, sigma kecil ya. Sigma kecil, kalau sigma besar kan seperti ini ya. Jadi maka kita peroleh kan seperti ini. Jadi J gitu ya. Maka dari dua hal ini maka J gitu ya sama dengan E per rho. Rho resistivitas. Nah, satuannya apa sih? Gitu. Satuannya di sini resistivitas ohm meter. Ohm meter. Berarti kalau sigma, karena sigma adalah seper rho, begitu, seper ohm meter. Nah, meternya naik ke atas. Sigma, jadi satuannya ya, rho ini seper sigma sama dengan 1/ohm meter. Atau seper ohm ini kan Siemens, Siemens per meter. Jadi satuan sigma ini konduktivitas adalah Siemens per meter. Ini untuk menghormati Mr. Siemens. Atau ada juga yang menulis karena seper ohm ditulisnya sebagai mho ya, dibalik mho ya, MHO itu. MHO per meter atau Siemens per meter itu untuk satuan sigma. Kalau satuan resistivitas ohm meter. Oke ya. Oke, lanjut. Belum kehapus. Nah, oke. Ya. Ini mungkin kalian nggak tahu kalau ini merupakan hukum Ohm, ya, hukum Ohm, tapi dalam bentuk vektor. Selama ini kalian mengenal hukum Ohm itu dalam bentuk skalar, ya, karena memang itu yang mudah, ya. Nah, ini hukum Ohm dalam bentuk skalar, ini hukum Ohm dalam bentuk vektor. Coba kita perhatikan, mirip kan? Nah, ini. Miripnya begini maksudnya, di sini resistansi atau hambatan, di sini hambatan jenis atau resistivitas itu ya. Kalau ini satuannya ohm, ini satuannya ohm meter karena hambatan jenisnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beda potensial yang satuannya volt. Nah, di sini ada medan listrik yang satuannya volt per meter. Kemudian di sini ada arus yang satuannya ampere. Nah, di sini ada kerapatan arus, satuannya ampere per meter persegi. Gitu ya. Hmm. Jadi kalau dilihat dari ini apa namanya satuannya ini pasti benar gitu. Jadi kalian kalau lupa rumus nih misalnya ini your internet connection unstable. Oke. Lupa rumus nih. Misalnya ini rho ini E dengan J misalnya begini gitu, atau E dibagi oleh J gitu.
Nah, ingat aja dari masukkan aja rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya itu pasti akan pas kalau rumusnya benar. Kalau kita memasukkannya dikalikan J itu tidak akan ketemu rho-nya sama dengan ohmmeter gitu ya. Ya, kalau lupa rumusnya, ingat satuannya. Makanya satuan itu penting gitu. Satuan itu sangat-sangat penting. Kita eh, jangan cuma mengatakan misalnya ya, misalnya kayak seperti tadi ya, Ibu jelaskan. Seperti untuk muatan Ki gitu. Kan ini kalau cuman memasukkannya misalnya ya, yang dimasukkan tadi 10 pangkat min 6 kulom, atau karena kalian 5 mikrokulom begitu ya. Kemudian kalian langsung gitu. Padahal yang diketahui mikrokulom, kemudian karena ada angka 5 masukkan aja angka 5. Padahal di sini nih ada mikronya, sehingga harus dimasukkan dikalikan dengan 10 pangkat min 6 ya. Itu makanya pentingnya di situ ya, jangan cuma sekedar angka. Dan tidak bisa kita membandingkan, tidak bisa membandingkan bahwa 10 lebih besar dari 5. Ya tergantung 10-nya ini satuannya apa. Kalau 10-nya mikrokulom, 5-nya 5 kulom kan salah gitu ya, pernyataan seperti itu ya. Jadi jangan seperti orang awam ya. Jangan seperti orang awam cuman melihat angkanya atau anak kecil bahwa 10 lebih besar dari 5. Ya, tidak bisa tergantung dari satuannya. Oke. Oke. Kita masuk tadi ya hukum Coulomb. Nah, ya jadi ini rumus-rumus ini sebenarnya nanti diturunkan di mata kuliah material ya. Nah, ini bahwa coba lihat di sini R sama dengan rho L per A. Misalnya lupa rumusnya. Aduh, ini R sama dengan rho A per L misalnya. Nah, kalau ini kita masukkan, coba. Kalau R sama dengan rho A per L. Ini misal ya, jangan di ini misal. Nah, rho-nya ohmmeter. Kemudian A-nya meter per segi. Kemudian L-nya meter. Coret lah. Jadi ohm meter persegi. Padahal satuan R ini adalah ohm aja kan. Nah berarti salah. Coba kalau yang ini. Kalau yang R sama dengan rho L per A. Rho. Nah rho ohm meter. A kemudian L ya. L kemudian M. Kemudian A M kuadrat. Coret. Jadi R adalah satuannya ohm, ya kan? Jadi begitu kalau lupa rumus, coba aja gitu, dimasukkan satuannya gitu. Pasti kalau rumusnya salah, satuannya salah. Kalau rumusnya benar, satuannya pasti benar gitu, ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Ternyata begitu ya. Bahwa resistivitas ya kan kita tadi lagi ngomong resistivitas suatu bahan konduktor sangat dipengaruhi oleh temperaturnya. Jadi makin tinggi temperatur maka resistivitasnya akan naik. Artinya kalau resistivitasnya naik konduktivitasnya akan turun gitu. Nah, ini nanti akan sebaliknya terjadi pada material semikonduktor di mana eh, jika suhu naik maka yang naik bukan resistivitasnya tapi konduktivitasnya gitu ya. Ini
sebelum kita belum ngomong tentang kuantum, belum ngomong tentang kuantum. Ini secara klasik dulu. Kita jawab secara klasik dulu bahwa secara klasik begini. Dalam material konduktor ya, dalam material konduktor yang material konduktor ini ya terdiri dari sebetulnya ion-ion ya, ion-ion yang mendukungnya. Misalnya di sini ion Ag, Ag plus, Ag plus, Ag plus ya. Ag itu apa? Perak kan? Ag plus. Kemudian Ag ini waktu dia menjadi Ag plus kan dia pasti melepaskan elektron. Itu ya satu. Tapi biasanya satu kan nggak ditulisnya. Oke ya. Jadi ini banyak sekali elektron yang dilepaskannya. Nah, sekarang begini. Ini awalnya suhunya rendah. Kalau suhunya rendah, dia meskipun dia bervibrasi, mungkin vibrasinya eh awalnya kalau rendahnya itu 0 Kelvin ya dia tidak bervibrasi. Tapi kalau misalnya pada suhu suhu eh, yang wajar lah suhu kamar gitu ya, ini pasti dia kan ada tambahan energi energi termal ya. Nah, dia akan bervibrasi. Nah, dengan eh, atom-atom penyusun ini yang bervibrasi, maka elektron ini dia akan mudah bertumbukan. Jadi waktu rata-rata terjadinya tumbukannya ini jadi makin pendek, waktunya makin sedikit waktu rata-rata terjadinya tumbukan karena tumbukannya sering gitu ya. Karena begini, jadi tadi kecepatan elektron ini bergantung kepada mobilitas elektron dan medan listrik. Mobilitas, yang namanya mobilitas kan seperti ini. Bayangkan misalnya kita di jalan raya, ya kamu naik motor, sama-sama jalan raya nih, sama-sama jalan. Tapi kalau jalan rayanya kosong gitu, ya mobilitasnya kan tinggi, ya mobilitasnya tinggi. Nah kalau mobilitasnya tinggi, ya berarti kecepatannya kan tinggi ya kan. Nah masalahnya gitu. Kalau misalnya mobilitasnya ini rendah, mobilitas rendah tuh kenapa? Nah, mobilitas rendah itu pertama, mobilitas itu faktor yang mempengaruhi mobilitas si elektron atau partikel bermuatan tuh apa? Ya, mobilitas. Ya pasti dia itu karena dia partikel bermuatan, ya kan? Karena di sini berhubungan dengan medan listrik. Nah, si partikel bermuatan ini memiliki massa kan? Nah, massanya itu menjadi penghambat. Jadi makanya gini, elektron dan proton, kita bandingkan saja lah gini. Elektron dan proton muatannya kan sama besar, hanya polaritasnya yang berbeda. Tapi massanya kan berbeda jauh kan? Maka elektron lebih mudah bergerak. Sementara memang proton itu adanya di inti atom. Tapi gini aja lah, atau kita aja lah manusia. Kalau makin gemuk, ya mobilitasnya makin rendah, masanya makin besar, ya kan menghambat. Kalau yang kurus kan lebih ringan gitu ya. Jadi mobilitasnya lebih tinggi. Kemudian apalagi tadi berbicara tentang tumbukan. Nah, ini waktu rata-rata terjadinya tumbukan. Ini to. Waktu rata-rata kalau sering tumbukan, nah waktu rata-rata terjadinya tumbukan. Kalau waktunya kecil, artinya dia kan sering tumbukan. Gitu. Waktu rata-rata terjadinya antara dua tumbukan dengan tumbukan tumbukan antara dua ini gitu. Jadi baru 10 pangkat min 6 second udah tumbukan lagi. Baru kemudian di 10 pangkat min 6 lagi ada tumbukan lagi gitu. Nah, itu namanya waktu rata-rata terjadinya tumbukan. Mungkin ada yang 10 pangkat min 7, ada yang 10 pangkat min 8, tapi dirata-ratakan gitu. Nah, kalau yang jarang tumbukan, kan berarti waktunya lebih besar kan? Nah, kalau jarang tumbukan ya mobilitasnya tinggi. Nah, ya, tapi kalau di jalanan kan kita menghindari tumbukan sih, tapi menghindari tumbukan juga menghambat kan gitu, ya, menghambat.
Kalau elektron mah tumbukan nggak apa-apa. Kalau kita di jalan tumbukan ya langsung berhenti kan. Kalau elektron tumbukan ya masih bisa bergerak lagi, tumbuk dia dapat ini lagi kan gitu ya. Koheren atau tidak. Kalau kita berbicara kuantum nanti, paling nggak kita berbicara di sini kita belum berbicara kuantum, kita berbicara bahwa si elektron ini karena bertumbukan maka dia akan kehilangan energi mobilitasnya menurun. Oke. Ya, jadi yang menyebabkan bahwa resistivitasnya naik jika suhu naik karena waktu rata-rata terjadi tumbukannya makin kecil, maka mobilitasnya makin kecil. Ya karena sering kan, makin sering tumbukan karena panas. Kalian juga kalau kepanasan jadi bergerak kan, kemudian. Jadi contohnya seperti itu, ya. Oke, Ibu istirahat dulu, istirahat ngomong. Kita istirahat dulu ya. Hmm, kalau ini suara-suara. Tidur, istirahat. Andi, Ibu mau ngubung Bu Lili. Bu Lili ada nggak di MIPA? Bentar ya. Ini ada suara ini bocor. Belum ya, belum muncul. Udah muncul belum? Udah muncul? Oh, udah ya. Oh, di Ibu belum muncul. Oh, oh ini, iya ya. Oke, nutupin ya. Oke, jadi eh, jadi resistivitas ini adalah seperti sifat khas yang dimiliki oleh bahan. Makanya masing-masing bahan dia resistivitasnya akan berbeda-beda. Nah, ini pengaruh resistivitas tadi kan, bahwa resistivitas dia akan naik. Nah, ini lihat di sini jika delta T-nya positif ya karena alfa ini positif, maka dia akan menyebabkan kenaikan resistivitas itu ya. Nah, ini coba di sini kita lihat di sini. Ini masing-masing bahan konduktor, semikonduktor, isolator kan resistivitasnya berbeda-beda ya. Jadi kalau semikonduktor di antara konduktor, ya isolator itu yang resistivitasnya paling rendah. Nah, orang menggolongkan material berdasarkan resistivitasnya, konduktor, semikonduktor, isolator. Sebelumnya memang begitu. Meskipun kemudian perbedaan konduktor, semikonduktor, dan isolator tidak hanya pada resistivitasnya. Tidak hanya karena kemudian konduktor resistivitasnya lebih tinggi dari semikonduktor, tapi ada hal-hal lain yang ternyata dimiliki semikonduktor, tidak dimiliki oleh konduktor, dan sebaliknya. Tadi contoh sebetulnya Ibu sudah menyebutkan. Seperti misalnya tadi dalam konduktor, udah kita bahas aja arus drift kan begitu. Karena arus difusi meskipun ada tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena saking besarnya arus drift dalam konduktor. Tapi dalam semikonduktor arus difusi harus diperhitungkan. Kemudian apalagi? Nah, dari tadi kita membicarakan elektron.
dalam konduktor memang eh, hanya muatan partikel bermuatan ini yang kita bahas hanya elektron. Nantinya di dalam semikonduktor tidak hanya elektron, tapi ada hole atau lubang yang ditinggalkan oleh elektron gitu. Jadi itu perbedaannya banyak gitu. Itu ya, tidak hanya masalah resistivitasnya. Nah, sekarang ini, nah dengan tabel ini ya, dengan tabel ini mungkin kita bisa ibu tuliskan ini untuk apa namanya soalnya, soalnya. Kertasnya nanti difoto tuh kumaha ya. Nanti kertasnya difoto ya. Eh, Coba ini kan di sini karena susah nulis pakai ini nggak akan kebaca nulisnya ya. Di sini kan ada tabel nih dari rumus yang ada di sini ya. Nah rumus ini ya dari rumus rho sama dengan rho 0 itu ya plus alfa rho 0 T min T0 gitu. Nah, di sini kalian perhatikan T-nya ini T Kelvin gitu ya Kelvin. Nah, nulis Kelvin tidak pakai derajat, ingat ya, kalau Celcius derajat Celcius, tapi kalau Kelvin tidak ya. Kelvin aja. Jadi ini kemudian eh, untuk alfa ya, alfa adalah koefisien suhu resistansi bahan yaitu per Kelvin. Sehingga kalau ini eh, apa namanya dikalikan kan ini rho nolnya ini sebetulnya bisa dikeluarkan rho nolnya gitu ya. Satu plus alfa delta T itu ya, delta T. Nah, ingat di sini meskipun delta T-nya dalam Kelvin ya, karena ini koefisien ininya dalam Kelvin, tapi yang namanya delta T besar itu sama dengan delta T kecil ya. Ya, jadi tidak usah kemudian delta udah delta ditambah lagi dengan 273 gitu ya. Jadi kalau deltanya dalam Celcius misalnya 3 derajat Celcius ya berarti dalam Kelvin juga 3 Kelvin kan gitu ya. Ingat itu. Oke. Nah, setelah itu kita punya ini gitu ya. Nah, soalnya seperti ini. Ya, soal yang pertama ya kita punya eh, perak berarti eh, kalian sudah punya ini apa namanya eh, pada tapi ini material pada jadi nolnya di situ bukan 0 Kelvin tapi 273 Kelvin yaitu 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, jadi di sini misal ya emas ya eh, material emas ya. Ya kita ngomong emas karena emas sekarang lagi naik daun ya. Nah ini berarti cuma diomongin aja kita ya atau AU di sini gitu ya. Berapa gitu ya? Pada ini soalnya pada suhu gitu atau temperatur pada suhu 25 derajat Celcius. Itu berapa ininya? Pada suhu ini berapa resistivitasnya? Maksudnya begitu, ya. Nah,
Berarti kemudian kalau kita bandingkan ya, misalnya kita ingin agar berapa suhu, misalnya di sini perak aja lah ya, bandingkan berapa suhu perak Ag agar resistivitasnya sama dengan emas pada suhu 27 derajat Celcius. Itu. Coba ini latihan. Di foto mungkin di share ya. Nanti di share di ini di chat. Sudah ada di chat ya. Gampang kerjakan latihan biar nggak ngantuk. Soalnya tidur-tiduran ini khawatirnya ya. So.
Kita lanjut ya. Sudah dicas dengan lagu Indonesia Raya. Oke. Ya, gampang kan ya soalnya. Itu contoh soalnya. Nah, ternyata ini diam-diam udah 10 lewat 6 jadi 30 menit lagi. Kita lanjut aja. Ya, tadi tentang hukum Ohm dalam bentuk vektor yang bisa kita ubah menjadi hukum Ohm dalam bentuk skalar ya. Jadi makanya tadi Ibu katakan bahwa jangan heran bahwa bentuk seperti ini adalah hukum Ohm cuman dalam bentuk vektor ya. Rumus ini, nah kita karena arus listrik ini ya mengalir dalam L ya, atau kita ambil L yang kecil gitu DL gitu ya, sehingga ini didotkan, E-nya didotkan dengan DL, J di sini juga didotkan dengan DL ya. Mulai dari 0 ke L besar ya, kalau ini pada integral DL kecil begini itu, kemudian ini PL besar ya, sehingga karena ini kan se apa namanya, dia tegak lurus ya, searah gitu ya, J dan DL ya. J tadi kan digambar tadi itu ya, digambar tadi seperti itu, J-nya begitu gitu ya. Kemudian di sini maka gitu ya, JDL-nya ini gitu ya menjadi J eh, L gitu ya. J L, kemudian J-nya kita ubah menjadi I dibagi dengan A, IADL itu ya, IADL. Kemudian I-nya kita keluarkan, rho-nya kita masukkan gitu ya, sehingga menjadi integral rho per ADL ya. Kemudian kan ini tinggal L ya. Masukkan L, sedangkan E dot DL ini kan tidak lain adalah V itu ya. Eh, Hanya mungkin kalian bertanya, loh ini kenapa tidak negatif, tidak ada negatifnya, mestinya ada negatifnya. Tapi kan yang kita cari itu kan skalar itu ya. Jadi ini langsung IDL. Sebetulnya karena ini nih sebetulnya sama-sama negatif nih. Ini memang untuk fisika kurang kurang teliti nih. Tapi kalau kita masuk ke medan ini salah ini. Ini salah ya. Maksudnya kalau ini jadi V aja ini salah, ini min. Kemudian J dan DL oke. J dan DL itu memang sejajar, tapi arahnya kan beda. Arahnya begini. Arahnya kalau arah ini kan arahnya keluar, sedangkan J-nya arahnya masuk. Jadi ini aja udah minus juga kan. Dot ini kan menghasilkan min 1, min 1. Di sini ada min, di sini ada min 1, maka minnya coret-coret. Hasilnya memang benar, jadi V sama dengan IN. Oke, ya. Mudah-mudahan tidak menjadi bertanya-tanya, ini kenapa ini kok integral EDL ini V? Salah, kan ini harus ada negatifnya ya, karena V sama dengan min integral E dot DL. Jadi ini harus ada minusnya. Gitu. Karena kalau tidak ada minusnya jadi salah. Eh, ini mau DL atau DR? Bisa kalau yang ini integral E dot DR. Harus ada negatifnya. Karena seperti ini. Karena kita tahu bahwa rumus E itu kan rumusnya 1/4 pi epsilon 0 Q gitu kan. Q per R kuadrat. Sementara V rumusnya adalah Q per 4 pi epsilon 0 R. Kalau E ini diintegrasikan, kalau ini diintegrasikan DR begitu, ya keluarnya minus lah. Karena ini R pangkat min 2, ya kan? R pangkat min 2 plus 1, min 1, jadi min.
Jadi ini ada minusnya pasti. Nah, tapi ini kan nggak ada minusnya rumusnya. Biar tidak ada minusnya, ini integralnya di depan integral kita kasih minus, gitu ya. Oke, kita lanjut ke hukum Ohm ini ya. Tadi jadi hukum Ohm itu eh, jadi tidak semua sebetulnya mengikuti hukum Ohm gitu. Hanya untuk yang seperti ini bentuk grafik yang seperti ini kebaca tuh mau di print. Ya, ya. Jadi eh, bentuk yang seperti ini nih, ini yang mengikuti hukum Ohm itu. Karena kan rumusnya cuma seperti ini, R sama dengan V per I gitu ya. Jadi begitu V-nya naik, I-nya naik, V-nya naik, I-nya naik dan ini R-nya ini adalah gradiennya kan begitu ya. V sama dengan R I. R-nya ini sebagai gradiennya. Nah, ini berarti V-nya ini, I-nya yang ini. Gitu ya. Kalau ini sebagai ini gradiennya ya, M ini gradiennya. Oke. eh, kita lanjut. Meni jempling ini nggak ada suara. Nah, sekarang kita masuk ke GGL. Di sini nih yang sudah Ibu sebutkan. Ini pakai istilah gaya. Gaya gerak listrik. Gaya, tapi dia satuannya bukan Newton. Tapi dia satuannya dalam volt. Ya, sebetulnya ini bukan gaya sama dengan gaya-gaya yang lain. Misalnya gaya gravitasi, gaya elektrostatik, gaya magnet, ya, gaya apa namanya? Gaya gesekan. Kemudian gaya tarik bumi. Terus ada gaya normal. Semuanya gaya-gaya tadi satuannya Newton kecuali di sini nih gaya gerak listrik satuannya volt. Nah, ini nampaknya ini seperti salah kaprah gitu ya. Tapi masalahnya di sininya memang ditulisnya sebagai ini force di sini force. Ya, gaya memang kita menerjemahkan EMF electromotive force. Jadi yang salah bukan kita aja ya. Emang seluruh dunia nih ya. Emang udah umum GGL gaya gerak, tapi maksudnya adalah ini ya GGL ya suatu bisa berupa baterai atau generator listrik dapat mempertahankan beda potensial di antara dua titik itu ya itu disebut sebagai gaya gerak listrik itu karena dia sifatnya adalah mungkin awalnya dikatakan gaya mungkin karena sifatnya dapat mempertahankan beda potensial masalahnya beda potensial antara dua titik ini satuannya volt kan begitu ya. Tadi ininya kemana? Hijau kita gantilah merah. Nah ini nih sebentar. Ini kalau suka kayak gini nyari-nyari pulpennya di mana? Ah oke. Nah ini ya oke ya. Jadi eh, di sini karena kan tidak mungkin ya misalkan kan namanya arus itu ya namanya arus listrik. Ini kan kita tidak menginginkan arus listrik yang hanya tek gitu aja, udah aja. Ya, nggak ada manfaatnya kalau seperti itu ya. Kita kan inginnya arus listrik ini terus menerus kan. Nah, makanya kalau ingin arus listrik terus menerus ya berarti harus dipertahankan beda potensialnya gitu kan. Karena kalau beda potensialnya tidak dipertahankan hanya sekali kemudian arus listriknya sudah mengalir kan, kemudian kalau tidak dipertahankan nih beda potensialnya jadi sama. Kalau tidak ada beda potensialnya jadi sama. Artinya beda potensialnya nol.
atau potensialnya sama. Kalau potensialnya sama ya nggak ada lagi arus yang mengalir kan begitu ya. Ya, sehingga di sini diperlukan suatu baterai atau generator listrik sehingga arusnya ini akan terus-menerus mengalir meskipun ini juga ada masa lifetime-nya juga ya. Nah, oke, kita lanjut. Mana sih? Nah, ini oke, GGL ini didefinisikan sebagai ya. Nah, sebetulnya ini bisa kalian tuh menuliskannya ya GGL ini delta W delta Q. Karena kan begini, jadi sebetulnya kita bisa mengatakan begini, ini kan ini usaha nih W, usaha atau kerja dibagi oleh muatannya ya. Jadi muatan yang dibawanya. Nah, dengan kata lain, GGL adalah usaha persatuan muatan sehingga satuannya joule per kulom. Joule per kulom tidak lain adalah volt gitu ya. Agar GGL dapat melakukan usaha, maka energi harus diberikan. Iya, energi harus diberikan kepada GGL tersebut kan. Eh, ya diberikannya ya artinya diberikan berarti dalam kasus ini eksternal gitu ya. Jadi karena ya betul kalau dia ada beda potensial dia akan terjadi arus listrik. Tapi kan arus listriknya nih harus terus-menerus sehingga ya energinya harus diberikan terus-menerus gitu ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya dalam baterai energi kimia diubah menjadi energi listrik dan termal. Elektron tidak diubah menjadi energi termal. Jadi energi kinetiknya adalah yang diubah menjadi panas. Artinya energi kinetiknya ini eh, berubah gitu ya, bukan diubah sih, berubah menjadi panas. Ya, dalam konduktor yang diberikan tegangan, elektron bergerak terus menerus memperoleh energi kinetik karena dipercepat oleh medan listrik tadi ya, dipercepat oleh medan listrik. Tapi karena kemudian tumbukan, maka netonya itu kemudian percepatannya menjadi nol ya. Saat elektron-elektron ini memperoleh energi, semakin besar kemungkinan mereka akan bertabrakan. Nah itu ya, tadi udah. Nah, getaran ini yang menyebabkan ini lagi. eh Terlihat nggak? Ini terlihat? Tidak, Bu. PPT-nya terlihat? Belum, Ibu. Enggak ya? Coba Ibu ini lagi coba sebentar. Kelihatan nggak? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Bentar. Karena tadi Ibu sempat ini terlempar sebentar. Sempat terlempar jadi hilang. Nah, ini ya. Muncul ya. Muncul lagi. Oke. Oke, itu GGL seperti itu. Nah, ini jadi usaha untuk mempertahankan ini seperti kalau contohnya ini kalau misalkan orang gitu ya. Nah, dia analoginya seperti ini. Energi pada orang kan ini eh, sebetulnya kalau misalnya dalam energi potensial gravitasi ini pastikan ya eh, yang atas ini lebih positif gitu sehingga dia akan turun. Tapi kan kemudian kita harus memindahkan dulu juga yang dari bawah ke atas gitu ya terus menerus sehingga ini diperlukan energi sehingga orang ini harus makan biar bisa terus-terusan seperti itu ya. Jadi untuk baterainya juga harus dicas.
Oke, usaha yang dilakukan oleh GGL ya. Ntar kita, masih banyak materinya. Masih banyak. Ya oke, tapi tenang aja. Ini usaha yang dilakukan oleh GGL dan jadi usaha dalam waktu eh, T gitu ya. Maka kita punya di sini gimana sih? Sebentar, sebentar. Oke, ya. Nah, oke, ini ya. Jadi ini nih, ini eh D DW gitu. DW karena dalam waktu T gitu ya. Jadi DW sama dengan P, ini daya itu P di sini. Daya eh, DT. Kemudian daya kita P kita ubah I V D T. Kemudian V-nya kita ubah IR gitu kan. Jadi I kuadrat R DT. Jadi DW kuadrat. Nah, kalau misalnya ini sama aja, ini kita ganti lagi gitu ya. Nah, masalahnya bergerak dikatakan GGL melakukan usaha. Ya, GGL ini melakukan usaha dengan membawa gitu ya. Kan dengan membawa GGL-nya membawa apa tadi eh, muatan gitu ya, dengan membawa muatan. Jadi makanya usaha persatuan muatan kalau dikalikan muatan jadi usaha kan gitu ya. Jadi ini eh, sama dengan I kuadrat R DT. Sementara DQ itu sendiri adalah ya kan Q adalah apa namanya karena eh, I sama dengan ya I sama dengan Q per T begitu ya. Maka DQ sama dengan I DT itu. Jadi I DT epsilon I DT. Nah, ini sama dengan I kuadrat R DT. Berarti DT-nya kita coret, coret gitu ya, kita coret I-nya, kita coret, maka I sama dengan E epsilon ya, jangan baca E epsilon per R. Jadi makanya satuannya juga sama dengan beda potensial. Oke. Oke ya. Jadi ini perpindahan energi dari rangkaian listrik. Nah, ini kalian bisa baca sendiri. Ibu akan ke sini. Nah, ini eh, biar habis ini kita ada eh, beberapa mungkin biar bisa kalian mengerjakan soal-soalnya ya. Soal-soalnya itu untuk latihan asinkronusnya nanti di eh, minggu depannya itu tanggal berapa itu. Nah, ini dihitung aja aslinya kuliahnya itu hari apa gitu ya. Nanti biar bisa diinikan lah ya, biar nggak ketinggalan. Hari Kamis. Aslinya Kamis pindah ke Jumat. Kamis mah udah libur ya, tapi ya berarti nggak masuk ya. Tapi yang Kamis depannya mungkin, Kamis depannya masuk ya. Yang Kamis tanggal berapa yang harus asinkronus atau daring ya. Oke, kita ini ya. Jadi rangkaian listrik sederhana. Jadi kita masih sederhana dulu sebelum kita membahas hukum-hukum Kirchhoff yang lainnya. Jadi ini untuk potensial ini ya. Jadi begini, makanya arus listrik ini dia bisa seperti ini nih, arus listrik begini gitu ya. Kemudian dia bisa begini ya. Bisa seperti ini I2, di sini I1, I1. Nah, kalau arus listrik ini eh, apa namanya merupakan besaran
ini vektor gitu ya, ini biar merah gimana? Biar merah. Kalau dia berdasarkan vektor pasti penjumlahannya begini. Jadi nggak mungkin arus listrik yang begini, kemudian dia merupakan I1 tambah I2, kan tidak mungkin gitu ya. Kemudian di sini I2 I2 misalnya ini I2 akan I1 plus IA gitu lah, plus IA. Nggak mungkin penjumlahan seperti itu kalau dia itu apa namanya vektor ya. Nah, kemudian IA ini dia bercabang menjadi I2 dan I3 ya. Nah, jadi eh, rangkaiannya eh, di mana S1 dan R2 dan R3 ini kita sebut sebagai susunan paralel ya. Nah, susunan paralel ini gitu ya. Maka si I suaranya unstable. Dengeran nggak? Unstable. Oke, ya. Udah mulai lagi ya. Jadi kita punya di sini maksudnya yang di sini ya di A B ini kan kita boleh di sini kita tuliskan A di sini boleh di sini boleh ya I A B itu ya A B. Nah, jadi ini benar ya VAB dia B-nya lebih kecil dari A potensialnya. Lihat di sini. Jadi B-nya potensialnya lebih kecil dari A. Ya, jadi VAB-nya VAB karena eh, di sini V lebih besar dari VB dari gambar, maka VAB ini positif lebih besar dari nol itu kan positif gitu ya. Dan eh VAB R4 nanti dulu. Oke. VAB VAB V-nya kan sama ya bagi I2 sama dengan VAB per R2. I3 sama dengan VAB. Nah, iya teh kenapa di sini I4 teh 1 ya harusnya. Maka I di sini I itu adalah I1 plus I2 plus I3 ya. Jadi ini I1. Nah, ini 1 itu ya. Kan I total. I1, I total adalah I1 plus I2 plus I3 ya. Di mana maka I ini VAB kita keluarkan VAB-nya karena I1 adalah VAB per R1 ya. Maka kemudian kita peroleh ya R ekivalen kan seringnya menulisnya seperti itu ya. Maka sama dengan R ekivalen sama dengan seper R1 seper R ekivalen ini ya hambatan ekivalen. Maka karena penjumlahannya itu seperti ini, maka hambatan ekivalen ini akan lebih kecil dibandingkan dengan hambatan, jadi hambatan ekivalennya lebih kecil daripada R1, R2, R3. Ini harus diperbaiki, nanti perbaiki dulu ya, nanti perbaiki slide-nya ada yang salah. Kalau ada yang salah suka jadi ini bingung. Oke. Nah, daya listrik dan efisiensi jaringan ya. Ya tadi sudah disinggung sebetulnya ya bahwa tadi daya ya adalah usaha persatuan waktu. Ya, jadi eh, yang kita beli dari PLN itu ya makanya bukan dayanya ya tapi energinya ya energi yang kita pakai itu ya. Jadi energi listrik dalam hal ini joule itu ya satuannya. Jadi energi mau energi listrik, energi potensial gravitasi, energi kinetik semuanya satuannya dalam joule ya.
Ya, usaha untuk memiliki beda potensial, potensialnya dalam volt. Nah, untuk memindahkan muatan positif melintasi beda potensial positif, kita harus melakukan usaha. Gitu. Jadi, kalau misalnya begini, ini negatif, ini positif. Nah, yang kita bawa ini muatan positif. Kita mau ke sana. Gitu. Kita mau ke sana yang positif ini. Mau kita pindahkan melalui beda potensial yang perbedaannya positif kan? Perbedaannya kan positif. Misalnya ini kita eh, membawa kan dari B ke eh, membawa dari B ke A. Nah, kalau di sini karena BA berarti dari A ke B. Ini dari A ke B gitu. Dari A ke B. Berarti B lebih positif, VB lebih positif dari VA gitu ya. Jadi kita lihat ininya, tandanya. Kita lihat tandanya. Nah, kalau ini kan positif, muatan ujinya kan positif kan, muatannya positif, positif. Ah, dia di negatif kan dia ditarik, tapi dia mau melalui ke sana, maka kita harus melakukan usaha eksternal ya. Oke, rumus-rumusnya Ibu pikir kalian sudah paham. Kita sedikit lagi nih karena ini. Nah, untuk konversi ya jangan lupa konversi bahwa watt ini udah satuan SI ya. Watt ini satuan SI yaitu joule per second. Cuman kalau kita berbicara kalori, nah ini 1 joule itu 0,24 ada yang seperti itu 0,24 kalori 1 joule gitu. Kalori kalau berbicara kalori, kalori bukan ya bukan SI itu. Jadi nggak boleh kita pakai kalori kalau masukkan ke rumus harus ubah ke joule. Kemudian selain itu ada istilah horsepower HP ya 1 HP 746 watt. Kemudian ada istilah kilowatt hour. Nah, ini perhitungan PLN kan biasanya pakai kilowatt hour ya. Nah, ini sebetulnya kilonya itu kan 10 pangkat jadi kilo 10 pangkat 3 ya. Kemudian 3.600 ya 3.600 second itu. Maka ini menjadi dikalikan ya 3.600 jadi 3,6 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Nah, ini diubah yang hournya. Jadi 1 kilowatt hour adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Ya, kemudian efisiensi daya yang dihasilkan dibanding dengan daya yang dihantarkan kalikan 100%. Oke, jadi setelah itu kalian bisa mengerjakan soal-soal yang di bawah. Kalau tadi baru contohnya yang ini, yang paralel pasti yang seri juga bisa, gitu ya. Sebelum kemudian berikutnya, untuk pertemuan berikutnya berarti kita tentang hukum Kirchhoff. Oke, di absen dulu, terakhir, absen lagi. Ya, sebelumnya ini karena ini hari Jumat ya, dan di hari Senin Selasa, kalau untuk yang kuliah, berarti kalian masih ada nih TE 2 kuliah untuk kalkulus ya, kalkulus 2 yang kemarin itu, Selasa ya, Selasa kalkulus 2 karena waktu Selasa kemarin tuh Ibu dan semua rombongan di sini, termasuk Teh Gisa,
kita ada acara gitu ya kunjungan ke industri, jadi ya terpaksa ya kuliahnya eh, kita ganti kalau bisa nanti diomongin aja di grup kalau mau diganti waktunya ya biar nggak ketinggalan dengan TS1. Ya, Ibu ucapkan selamat berkumpul bersama keluarga ya. Semoga puasa kali ini ya, saum di bulan Ramadan kali ini eh, akan membuat kita menjadi insan yang lebih baik ya. Jadi kalian ini mudah-mudahan semuanya ibadahnya diterima, tidak hanya saumnya tapi ibadah-ibadah lain eh, di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung oleh Kang Andi ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan absensi untuk yang kedua kalinya. Aditya Dimas.